Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aulia Rahmayani dengan NIM 24011130007. Saya dari kelas A Ganjil, Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi mengenai administrasi sarana dan prasarana pendidikan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh ibu dosen kita yaitu Ibu Siti Marfuah MPD. Jadi kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu administrasi sarana dan prasarana pendidikan? Jadi teman-teman semua, administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengelolaan segala fasilitas, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. Nah, kalau sarana pendidikan itu meliputi alat dan perlengkapan langsung yang digunakan dalam pembelajaran seperti buku, meja, kursi, papan tulis, komputer, dan lain-lain. Dan kalau untuk prasarana pendidikan, yaitu mencakup fasilitas penunjang seperti gedung, ruang kelas, lingkungan sekolah, halaman, dan lain-lain. Adapun tujuan dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu tujuannya adalah agar seluruh kegiatan belajar berjalan dengan lancar, efisien, dan aman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Selanjutnya terdapat fungsi-fungsi dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan, yaitu ada 5. Yang pertama, perencanaan kebutuhan. Di sini, perencanaan kebutuhan adalah mengidentifikasi dan menentukan jenis serta jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan. Contohnya, sekolah merencanakan pembelian alat laboratorium kimia yang baru. Yang kedua ada pengadaan. Di pengadaan ini adalah proses memperoleh sarana dan prasarana melalui pembelian hibah atau bantuan dari pemerintah. Contohnya adalah pengadaan meja kursi baru untuk ruang kelas. Yang ketiga ada pendistribusian dan penggunaan. Di sini adalah untuk menyalurkan sarana kepada pengguna dan memastikan penggunaannya sesuai fungsi. Contohnya, pembagian alat peraga ke setiap ruang kelas sesuai dengan jadwal pelajaran. Yang keempat, ada pemeliharaan dan inventarisasi. Di sini adalah merawat dan mencatat seluruh barang agar tetap dalam kondisi baik dan mudah dilacak. Contohnya adalah pengecekan berkala komputer laboratorium dan pencatatan dalam buku inventaris. Dan yang terakhir itu yang kelima ada penghapusan dan penggantian. Di sini yang dimaksud adalah menghapus barang yang rusak atau tidak terpakai dan menggantikannya dengan barang yang baru agar efektivitas tetap terjaga. Contohnya adalah mengganti proyektor yang rusak dengan yang baru. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Dari administrasi sarana dan prasarana tadi, ia mempunyai contoh penerapan baik di lingkungan sekolah madrasah maupun di lingkungan lembaga yang non-formal. Kita bahas satu persatu, dimulai dari di lingkungan sekolah atau madrasah. Contoh penerapannya itu yang pertama, pada penerapan dari fungsi yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan. Di sini guru dan kepala laboratorium mendata alat praktikum yang kurang untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Contohnya madrasah itu merencanakan pembelian tabung reaksi dan rak tabung reaksi yang baru. Contoh yang kedua itu pada penerapan fungsi yang kedua yaitu pada pengadaan. Di sini sekolah mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan bantuan alat pembelajaran. Contohnya, pengadaan meja dan kursi baru dari dana BOS. Di contoh yang ketiga itu pada fungsi yang ketiga ada pendistribusian dan penggunaan. Di sini sarana yang sudah ada dibagikan ke ruang kelas dan
laboratorium itu sesuai kebutuhan tiap mata pelajaran. Contohnya, alat peraga kimia didistribusikan ke laboratorium sesuai dengan jadwal praktikum masing-masing kelas. Yang keempat itu ada pemeliharaan dan inventarisasi. Di sini petugas Sarpras, sarana dan prasarana, melakukan pengecekan rutin dan mencatat kondisi setiap barang di buku inventaris. Contohnya itu adalah pemeriksaan komputer dan alat laboratorium setiap semester. Yang kelima itu ada penghapusan dan penggantian. Di sini barang yang rusak berat dihapus dari daftar inventaris dan diganti dengan yang baru agar kegiatan belajar itu tetap lancar. Dapat kita contohkan yaitu dengan mengganti proyektor yang rusak di ruang multimedia dengan proyektor yang baru. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh penerapan administrasi sarana dan prasarana di lembaga non-formal, yaitu seperti bimbel atau bimbingan belajar. Yang pertama, di perencanaan kebutuhan, pengelola bimbel itu mendata kebutuhan media belajar dan perlengkapan kelas untuk menunjang proses belajar. Contohnya itu, merencanakan pembelian papan tulis digital dan spidol baru untuk kelas intensif kimia. Yang kedua, ada pengadaan, yaitu lembaga membeli papan tulis digital dan kursi tambahan sesuai dengan jumlah peserta baru. Contohnya, membeli kursi tambahan dan printer baru dari dana operasional bimbel. Yang ketiga itu pendistribusian dan penggunaan. Di sini peralatan belajar itu dibagikan ke setiap ruang kelas dan digunakan sesuai jadwal pelajaran. Dapat kita contohkan dengan menempatkan alat peraga unsur kimia di ruang belajar sesuai dengan jadwal tutor. Selanjutnya ada pemeliharaan dan inventarisasi, yaitu staf administrasi melakukan pengecekan rutin dan mencatat kondisi alat di buku inventaris bimbel. Contohnya itu adalah mengecek proyektor dan laptop tutor setiap minggu serta mencatatnya dalam daftar inventaris. Lalu pada poin yang kelima itu ada penghapusan dan penggantian. Di sini peralatan yang rusak atau usang diganti dengan yang baru agar kegiatan belajar tetap nyaman dan efektif. Contohnya itu adalah mengganti kursi yang sudah patah atau yang sudah rusak dengan kursi yang baru agar kenyamanan belajar itu tetap terjaga. Setelah dari contoh penerapan, sebelum kita ke kesimpulan, terdapat juga keterkaitan administrasi sarana dan prasarana pendidikan dengan profil lulusan pendidikan kimia. Yaitu yang pertama, perencanaan kebutuhan. Di sini, perencanaan sarana seperti alat laboratorium dan bahan kimia